Baik, selamat pagi. Ya, kembali lagi bersama saya Andre Beso. Ya, pada pagi hari ini saya akan membuat video sesuai dengan permintaan dari Ibu Ketua Umum PM Gereja Bang Semarang beserta jajaran tentang bagaimana pentingnya ilmu hukum bagi warga negara Republik Indonesia. Kalau kita mau belajar ilmu hukum, ada 3 hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah logika hukum, yang ketiga adalah contoh kasus, di mana kasus-kasus ini yang sering terjadi di masyarakat yang kaitannya dengan hukum. Saya akan ambil satu kasus. Kalau teman-teman keluar rumah, kalau teman-teman keluar rumah menggunakan sepeda motor, terus di pertengahan jalan, teman-teman sadar kalau teman-teman lupa membawa STNK. Terus tidak lama kemudian ada razia dari pihak kepolisian. Nah, dengan kondisi demikian, teman-teman tidak perlu panik. Karena apa? Ini mau saya jelaskan. Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas menyatakan bahwa dihukum 2 bulan penjara atau 2 bulan kurungan atau denda Rp500.000 bila tidak dapat menunjukkan STNK. Nah, harus dipahami dulu teman-teman. Bila tidak dapat menunjukkan STNK. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Apabila teman-teman lupa membawa STNK, teman-teman jangan mau ditilang oleh pihak kepolisian. Oke? Jadi, jangan mau ditilang. Karena apa? Solusinya begini, teman-teman tinggal hubungi saudara atau keluarga di rumah, tolong fotokan STNK, terus kemudian kirim ke nomor WA saudara. Terus kemudian teman-teman tunjukkan, Pak, ini STNK saya dalam bentuk foto. Ini yang mau saya jelaskan. Tadi ingat, kalau kita mau belajar hukum, ada dasar hukum, logika hukum, dan kasus hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat. Logikanya apa? Tadi saya jelaskan. Bunyi pasalnya tadi adalah bila tidak dapat menunjukkan STNK, bukan tidak dapat membawa STNK. Nah, ini yang harus teman-teman sampaikan kepada pihak kepolisian. Pak, saya ada STNK, hanya saja saya lupa membawa. Teman-teman bisa menunjukkan bukti tersebut. Ingat bahwa putusan MK nomor 20 tahun 2016 bahwa elektronik HP merupakan alat bukti yang sah dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir dengan hal ini. Jadi, kembali saya tekankan bahwa dasar hukum, logika hukum, dan contoh kasus ini perlu dan penting buat teman-teman perhatikan bersama. Nah, kembali lagi ke persoalan awal tadi. Jadi, kalau kita berbicara soal hukum, teman-teman, nyaris mulai kita tidur hingga kita bangun, kita akan terikat dan kita tidak pernah lepas dari persoalan hukum. Kenapa demikian, teman-teman? Ini mau saya jelaskan juga bahwa pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, kita harus taat dan tunduk terhadap hukum. Siapapun itu harus tunduk dan taat terhadap hukum. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman mahasiswa, terus kemudian para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, advokat, terus kemudian juga dari pihak eksekutif, legislatif, selaku pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang, perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kaitannya dengan pentingnya ilmu hukum. Karena apa, teman-teman? Karena di negara kita berlaku juga yang namanya asas fiksi hukum. Jadi setiap orang dianggap tahu hukum. Ya, menarik ini. Jadi setiap orang itu dianggap tahu hukum. Baik, dia itu anak kecil, dewasa, orang tua, semua harus tahu akan hukum. Nah, ini menjadi problem. Kenapa?
Ya, karena menurut saya seringnya terjadi pelanggaran hukum di masyarakat dikarenakan memang pengetahuan hukum di masyarakat itu minim. Ini adalah tanggung jawab negara sebetulnya untuk mensosialisasikan produk-produk hukum yang telah dibuat untuk bagaimana supaya masyarakat itu tahu kalau pemerintah, dalam hal ini DPR bersama eksekutif, telah membuat suatu rumusan dasar sebagai patokan untuk masyarakat itu hidup dan bernegara itu agar aman. Maka membutuhkan namanya undang-undang atau peraturan. Ya, seringkali kan masyarakat ini tidak menyadari kalau perbuatannya itu adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana. Contoh kasusnya apa? Ya, salah satunya memberikan uang lebih kepada baik itu kecamatan, dinas kependudukan, kelurahan untuk mempercepat pembuatan KTP, kartu keluarga. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disadari oleh masyarakat. Perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, saya mengajak kepada pemerintah selaku pembuat undang-undang untuk lebih mensosialisasikan ini secara langsung kepada masyarakat. Jangan hanya melalui media. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk, salah satu cara untuk mencegah sering terjadinya tindak pidana di masyarakat. Selama ini kalau saya melihat negara seolah-olah hanya menunggu kalau saya melihat selama ini. Terus nanti kalau ada tindak pidana yang ada di masyarakat, kemudian polisi datang melakukan tindakan. Nah, saya kira ini yang perlu dibenahi lagi untuk proses penegakan hukum kita ke depannya. Ya, saya kira hal-hal seperti inilah yang sangat penting untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum kita ya di kemudian hari. Jadi melakukan tindakan pencegahan itu jauh lebih penting daripada menunggu ketika adanya tindak pidana baru kita melakukan proses tindak pidana tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira video singkat dari saya bagaimana pentingnya ilmu hukum bagi warga negara Indonesia, saya kira cukup. Selamat pagi, Pro Ecclesia et Patria.